Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam agama Islam terdapat banyak amalan sunnah yang dapat dikerjakan oleh umat muslim. Amalan sunnah adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak wajib untuk dikerjakan. Meskipun tidak wajib, amalan sunnah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah membuat hidup kita lebih berkah. Berkah adalah limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Berkah dapat berupa harta, kesehatan, keturunan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hidup yang berkah adalah hidup yang dipenuhi dengan kebaikan, keberuntungan, dan kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dipilihnya untuk mendapatkan berkahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu cara untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengamalkan amalan sunnah. Amalan sunnah adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika kita mengamalkan amalan sunnah, kita berarti sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala kebaikan dan keberkahan akan datang kepada kita. Yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari antara waktu matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Sholat duha memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah dapat membuka pintu rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka seolah-olah dia telah bersedekah sebanyak 360 sedekah. Hadis riwayat Muslim. Mengikuti sunnah Rasulullah, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yakni puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Sholat duha bisa menjadikan pribadi bersih dari dosa sehingga memungkinkan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Hakim. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah, dan Allah bersabda dalam hadis Qudsi, yang artinya, wahai anak Adam, ruku'lah untukku 4 rakaat di permulaan hari atau pagi, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu dan berbagi. Sedekah dapat berupa uang, barang, atau tenaga. Sedekah dapat meningkatkan keberkahan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menolak bala dan dapat memanjangkan umur. Hadis riwayat Tirmizi. Dan juga ada riwayat yang mengatakan, selain bersedekah uang, kita juga dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah dengan makanan. Sedekah makanan dapat membantu orang lain yang membutuhkan serta dapat meningkatkan keberkahan hidup kita. Rasulullah bersabda, tidak ada pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bersedekah makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran, serta dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah menolong orang lain. Umat Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan memudahkan urusan orang lain. Dengan demikian, Allah akan melepaskan dirinya dari satu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda,
Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Menolong dan memudahkan urusan orang lain juga memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, mengacu kepada kisah Rasulullah yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani sebagai berikut. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lainnya. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan pada orang lain, atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu, lebih aku sukai daripada beritikaf di masjidku selama 1 bulan." Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, memberikan bantuan juga dapat menolak bala. Sebagaimana dinyatakan, sedekah itu dapat menolak 70 pintu bala. Hadis riwayat Tabrani. Pertolongan Allah kepada seseorang juga tergantung pada pertolongan yang dilakukannya antar manusia. Sesungguhnya Allah akan menolong seseorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Hadis Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membantu saudaranya yang sedang dalam kesusahan, maka Allah SWT akan memudahkannya dalam kesusahan di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Amalan sunnah nomor 5 adalah amalan yang sangat mudah untuk dilakukan, namun memiliki keutamaan yang sangat besar. Amalan tersebut adalah senyum. Rasulullah SAW bersabda, "Senyum terhadap saudaramu muslim adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, setiap kali kamu tersenyum kepada orang lain, kamu telah bersedekah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pahala sedekah ini dapat membuat hidupmu menjadi lebih berarti. Sahabat beriman, itulah 5 amalan sunnah yang dapat membuat hidup kita lebih berkah. Semoga kita dapat mengamalkan amalan-amalan tersebut agar hidup kita selalu diberkahi oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.